terorganisasi dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengawasan, bimbingan, dan pengembangan tenaga pendidik, serta implementasi kurikulum. Komponen-komponen dasar dari konsep supervisi pendidikan yang pertama, ada pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawasan, bimbingan, dan pengembangan yang dilakukan oleh supervisor pendidikan kepada tenaga pendidik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Yang kedua, rasional supervisi pendidikan. Rasional supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa kurikulum diterapkan dengan baik, pembelajaran efektif, dan tenaga pendidik mendapatkan bimbingan dan pengembangan yang sesuai. Yang ketiga, tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Memastikan implementasi kurikulum yang efektif dan mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah dalam proses pendidikan. Meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, ada fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, ada pengawasan. Memastikan implementasi kurikulum dan standar pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua, ada bimbingan. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, ada pengembangan profesional, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang kelima, ada evaluasi, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang keenam, ada pembinaan, mereka memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip kolaborasi. Supervisi pendidikan harus dilakukan melalui kerjasama dan kolaborasi antar supervisor pendidikan dengan tenaga pendidik, bukan sebagai proses yang otoriter. Yang kedua, prinsip pembelajaran berkelanjutan. Supervisi pendidikan harus mendorong pembelajaran berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang ketiga, prinsip individualisasi. Setiap tenaga pendidik memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, sehingga supervisi pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan individual dan memberikan bimbingan yang sesuai. Yang keempat, prinsip pembinaan. Supervisi pendidikan harus dilakukan dalam suasana yang mendukung dan membangun bagi tenaga pendidik dan memberikan umpan yang baik, yang konstruktif, dan memberikan bimbingan yang relevan. Yang keenam, prinsip berfokus pada hasil. Supervisi pendidikan harus bertujuan untuk mencapai hasil yang konkret seperti peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang ketujuh, peranan supervisi pendidikan yang ketiga, peranan supervisi pendidikan. Peranan supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi pendidikan membantu meningkatkan. Yang ketiga, peranan supervisi pendidikan. Peranannya di sini adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi pendidikan itu membantu meningkatkan supervisi pendidikan.